Jadi hari ini saya ingin mengajak merenungkan satu firman Tuhan dengan judul menemukan satu yang perlu di tengah kesibukan kerja kita ya, di tengah kesibukan kerja kita. Jadi kita sekarang ini ya di ibu kota seperti ini, di situasi kerja kita seringkali atau kebanyakan kita adalah orang yang punya kebiasaan atau situasi sibuk dengan berbagai hal, dan sehingga di kota seperti Jakarta ini ataupun di mana-mana sibuk menjadi sesuatu yang menjadi tanda dan semacam tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu punya nilai. Orang membanggakan bahwa dirinya sibuk ya, sehingga menjadi tanda bahwa seseorang itu terhormat, merasa terhormat kalau sibuk ya. Jadi merasa ada nilai dirinya itu lebih kalau ada sibuk ya. Sehingga kalau jawaban-jawaban spontan kalau ditanya bagaimana kabarnya, salah satu kemungkinan jawaban itu adalah wah sedang sibuk sekali, kira-kira begitu ya. Nah jadi kita bisa terjebak di dalam persepsi bahwa kalau sibuk itu adalah situasi yang wajar dan baik ya, dan sesuatu yang kita kejar ya, seperti itu ya. Jadi di era yang sekarang ini ya, waktu menjadi sangat terasa kurang ya, sehingga kesibukan ini juga mendorong kita untuk melakukan apa yang disebut dengan multitasking ya, multitasking. Nanti di belakang saya ada sedikit berargumentasi tentang betapa multitasking ini membuat kita bahkan kurang produktif ya, nanti di belakang. Nah, jadi saudara, dengan kesibukan ini ya, kita bisa mengalami bahwa apa yang kita kerjakan itu kemudian menjadi tidak bermakna ya, atau kurang bermakna ya. Jadi selesai dengan apa yang kita kerjakan, kemudian kita merasa tidak memiliki sukacita, tidak bisa bersyukur ya, dan sebagainya ya. Jadi hari ini kita mau belajar dari dua pribadi, Marta dan Maria yang terkenal, untuk melihat mana yang penting ya, penting menurut dunia, menurut tradisi, menurut budaya, tapi apa yang sebenarnya perlu menurut Tuhan kita ya, yang tahu yang terbaik untuk kita gitu. Ya, jadi itu jadi kita ingin belajar dari dua pribadi ini bagaimana seharusnya kita menavigasikan kesibukan kita itu ya. Bacaan kita adalah dari Lukas 10, 38 sampai 42. Saya bacakan aja. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar firman-Nya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani untuk menyambut tamu-tamu itu. Ia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Itu firman Tuhan yang kita akan renungkan, yang berbahagia kalau membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan ya. Nah, jadi
kisah ini terjadi di Betania ya, tempat tinggalnya Maria dan Marta itu bersama dengan saudara yang lain, Lukas ya. Lukas, Betania ini dekat sekali dengan Yerusalem, dekat dengan Yerusalem. Jadi Yesus yang datang itu menjadi tamu, ya, tamu kehormatan bagi keluarga Marta, Maria dan Lazarus ya. Nah, kita tahu di dalam budaya Timur Tengah waktu itu menyambut tamu adalah sesuatu yang wajib ya, itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci ya. Jadi tamu itu sangat dihargai. Jadi pada zaman itu hospitality itu sangat dihargai ya, menjadi budaya Timur pada waktu itu. Nah, Marta ya sebagai pemilik rumah ya, sebagai salah satu pemilik rumah itu merasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Dan dia menunjukkan dedikasinya ya, dengan mempersiapkan makanan itu ya, jadi dia menunjukkan dedikasi dan tanggung jawabnya dengan masak, menyiapkan tempat ya. Dia ingin memastikan semua tamu, para murid itu, Yesus dan para murid itu terlayani dengan baik ya. Jadi dia menunjukkan sebagai seorang host yang sungguh berdedikasi ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi itu positif ya, itu positifnya. Nah, nanti ada sisi negatifnya. Nah, Maria itu memilih respon yang menyambut, merespon kehadiran Yesus dengan cara yang tidak lazim, ya, tidak lazim. Ya, kalau Marta itu lazim ya, dia ke dapur menyiapkan makanan ya, yang terbaik bagi para tamu. Tapi Maria dia malah mengambil waktu duduk di kaki Yesus untuk mendengar, untuk belajar ya. Jadi ini sikap seorang murid ya yang mau belajar ya. Jadi begitu Tuhan datang, Yesus datang, dia langsung ya menghentikan semua kegiatan yang lain, dia duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan ya. Jadi kita bisa melihat ya, Marta ini melakukan sesuatu yang baik ya, menurut budaya, menurut etika sosial ya. Nah, tapi Maria ini ya dia tidak mengikuti budaya itu secara secara ketat ya, tapi dia ada hal yang mengalahkan ya perilaku budaya itu ya, karena dia melihat kehadiran Yesus itu sebagai satu kairos ya, satu yang peluang ya dia untuk bisa hadir ya, bisa belajar dari orang yang di luar sana dieluh-elukan ya, dari daerah Galilea sampai Yudea ya, dieluh-elukan telah melakukan banyak hal, mengajarkan banyak hal ya, tahu-tahu hadir di rumahnya ya. Nah, dia bisa sekedar di dapur membantu masak, melayani, balik lagi ke dapur ya, atau di sekitar rumah situ. Tapi dia memilih sesuatu yang berbeda sekali ya, yaitu dia dengan duduk di kaki Yesus dari awal hingga akhir ya. Jadi dia menangkap peluang emas bahwa dia bisa mendengar suara, mendengar pengajaran dari seorang Yesus ya. Nah, itu saudara ya, itu yang dua sikap yang berbeda. Ya, mungkin seperti persukan doa ini ya, ada yang dengan sepenuh hati datang, ada yang dikejar-kejar baru datang ya, ada yang sambil datang sambil memikirkan pekerjaan lain gitu ya. Nah, ini menggambarkan dua pribadi ya, ada yang sibuk ya dengan segala pekerjaannya, ada yang memilih sesuatu dan kemudian dengan tenang dia
hadir di situ ya. Nah, kita akan mempelajari lebih detail beberapa poin ya. Satu, kesibukan yang menyiksa ya, kesibukan yang seperti dialami Marta itu ya. Kemudian juga sibuk, kemudian temannya adalah khawatir ya. Khawatir pada hal yang tidak prioritas ya. Jadi setelah menyediakan makan harus ya, tapi kemungkinan Marta menyediakan makanan begitu hebat sehingga dia tidak ada waktu lagi untuk bertemu dengan tamu ya, tamu agung ya, tamu yang spesial. Dan begitu banyak yang dia ingin siapkan sehingga dia mengalami banyak kekhawatiran ya. Jadi kekhawatiran yang sebenarnya tidak prioritas, karena prioritas Tuhan itu tidak makan di situ ya. Prioritas Tuhan kan ingin bertemu dengan keluarga dan ingin menyampaikan firman atau menyampaikan berita lah kepada keluarga ini. Itu kan sebenarnya di situ Marta tidak menangkap prioritas itu, tapi Maria menangkap ya. Jadi dia segera lari mendatangi Tuhan untuk mendengar ya. Dan poin ketiga adalah fokus pada satu yang perlu. Fokus pada satu yang perlu ya. Itu. Poin pertama, kesibukan yang menyiksa ya, atau bahkan bisa merusak ya. Jadi saudara, di ayat 38 sampai 40 itu digambarkan bagaimana Yesus datang ke situ, ke kampung itu, kemudian bertemu dengan keluarga, ya, diterima, ya. Nah, kemudian digambarkan Marta yang sibuk dan Maria yang segera mengambil kesempatan duduk di sebelah kaki Tuhan, ya. Nah, di ayat 40 dikatakan begini, sedang Marta sibuk sekali melayani untuk menyambut tamu-tamu itu. Ia datang, bahkan ya, sampai ia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi saudara, Marta ini ingin menyambut dengan excellent ya, istilahnya ya, dengan niat baik. Ya, begitu pintu rumahnya dibuka, para tamu datang, dia menunjukkan tanggung jawabnya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima sang tamu. Tapi tanggung jawab itu kemudian menghimpit dia, membebani dia sedemikian rupa, ya. Di situ dikatakan Marta itu sibuk sekali melayani. Ya, jadi itu ada kata-kata yang digunakan di situ, ya, yang artinya itu dia itu seperti ditarik kemana-mana gitu, tertarik pikirannya ke sana kemari, ya, ke makanan, ke minuman, ke tempat duduk, ke para tamu, ya, dan juga hal-hal lain, ya, termasuk dia terpikir Maria kok enak aja duduk di ruang tamu sana, ya. Jadi ditarik ke banyak pikiran, ya, atau kata lain adalah istilahnya terdistraksi, ya, secara ekstrim, ya. Ya, kita bisa bayangkan tamunya kalau 12 murid ikut semua, tambah Yesus 13, ya. Kalau ada yang lain-lain, ya mungkin 20 orang. Dan dia sendirian menyiapkan makanan, minuman, dan segala yang dibutuhkan. Ya. Jadi sungguh memang itu menuntut pekerjaan yang besar. Ya. Nah, di bagi Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan overly occupied and too busy. Ya. Berlebihan dibebani dan sangat atau terlalu sibuk. Jadi kata yang digunakan punya arti yang sebenarnya keras sekali, berat sekali seperti itu. Ya. Nah, jadi saudara, ini juga bisa menjadi gambaran kita yang bekerja ini, ya, yang ya dengan kesibukan yang besar, ya, kesibukan besar dengan pekerjaan tugas
ditambah lagi mungkin media sosial, ditambah lagi mungkin pelayanan, ya apa saja yang ini, dan ya kita dibebani sekaligus seperti itu ya, sekaligus ya, sehingga ada peluang dia menjadi stres dan burnout ya, dan kemudian perilakunya menjadi negatif seperti Marta ya, seperti Marta ya, sedemikian rupa sehingga bahkan dia menegur Tuhan sendiri ya, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak minta Maria melayani, membantu persiapan makanan ya? Nah, tapi Tuhan kan kita tahu nanti Tuhan menolak ya. Jadi saudara sebagai karyawan seringkali atau sebagai pribadi kita yang sibuk ini kemudian seringkali itu tadi ya, berusaha melakukan segala hal itu pada saat yang bersamaan ya, dan ada yang kita lakukan bersamaan itu yang kita sebut dengan multitasking itu ya. Jadi saudara ya, ini sedikit pengetahuan ya, bahwa kita berpikir dengan multitasking kita menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan sama bagusnya ya. Tapi hasil riset itu menunjukkan bahwa sebenarnya otak manusia itu tidak melakukan multitasking dalam arti yang kita pahami ya, tapi dia itu semacam task switching ya, beralih dari satu pikiran ke pikiran yang lain ya. Jadi tidak bisa sekaligus dua dipikir gitu ya, tapi pikirannya itu beralih dari pikiran A, pikiran B, balik lagi pikiran A, balik lagi pikiran B. Nah, jadi saudara ada peralihan-peralihan seperti itu yang ada dampaknya ya, ada pada saat beralih itu ada biayanya ya, ada switching cost-nya. Sehingga sebenarnya multitasking ini menyebabkan produktivitas keseluruhan itu menurun ya, bisa hingga sampai 40% ya. Dengan tingkat kesalahan yang meningkat, atau dengan kata lain kualitas menurun ya. Jadi multitasking ini sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hanya hal-hal tertentu saja yang bisa di multitaskingkan ya, tapi kebanyakan itu tidak bisa, karena itu tadi pikiran itu sebenarnya tidak berpikir beberapa hal sekaligus ya, tapi bergantian. Cuma memang bisa cepat ya. Nah, tapi tetap aja ada biaya untuk switching itu, sehingga produktivitas seseorang itu akan membayar biaya itu. Artinya produktivitasnya bahkan menurun ya, untuk mengerjakan berbagai tugas ya. Jadi kita seyogianya menghindari itu ya. Gitu. Jadi Maria sibuk sekali ya, sibuk sekali. Ya. Sangat terdistraksi, ditarik kemana-mana pikirannya pada saat yang bersama. Jadi jiwanya itu terfragmentasi ya, terpecah belah ya antara macam-macam pikiran itu ya. Sehingga saudara dia kehilangan fokus pada fungsi daripada host itu ya. Menyambut sang tamu ya. Menyambut yang sang tamu. Sebenarnya kan hospitality menyambut tamu, tapi karena terdistraksi oleh banyak hal yang dia pikirkan, dia terdistraksi ya, terdistraksi itu, dan dampaknya negatif ya. Dampaknya dia menghakimi ya, menganggap Maria tidak peduli, Yesus tidak peduli ya, menegur ya, menegur, berani sampai menegur ya. Gitu, saudara ya. Jadi ketika kita terjebak di dalam kesibukan seperti itu, ya, maka kita mudah kehilangan kasih ya, kehilangan kasih yang sejati ya, kasih yang sejati, kasih yang sabar, murah hati dan sebagainya itu bisa hilang gara-gara kita terlalu sibuk ya. Kemudian merasa menjadi korban ya, saya harus mengerjakan semua ini ya, yang lain enak saja gitu ya. Dan bisa merasa pahit terhadap rekan-rekan kerja tertentu yang mungkin
ya kelihatan lebih santai atau dia lebih menguasai, mengerjakan dengan baik ya, sehingga dia bisa ada waktu lebih, seperti ada waktu lebih gitu ya. Nah, kita bisa merasa pahit terhadap rekan-rekan kerja kita kalau itu tadi kita terbebani ya. Nah, itu poin pertama saudara ya. Poin kedua adalah kekhawatiran ya, kekhawatiran yang sebenarnya tidak prioritas ya. Jadi di ayat 41 Tuhan mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara ya. Nah, jadi saudara, Tuhan menegur ya. Jadi Tuhan kan mengerti jiwa manusia ya. Sebenarnya dengan mengatakan Marta, Marta gitu ya. Nadanya itu nada sebenarnya nada yang menunjukkan kedekatan Tuhan dengan Marta ya, karena keluarga ini keluarga yang dikasih oleh Tuhan ya, di Alkitab dikatakan begitu ya. Nah, jadi dia menegur dengan keintiman, kedekatan ya. Dia menegurnya itu dengan nada yang dekat dan kasih ya. Karena Tuhan tahu, ini Marta ini menyibukkan diri berlebihan dan tidak perlu ya. Tidak perlu. Jadi sebenarnya makan tidak perlu sampai misalnya 5 macam ya. Cukup 2 macam misalnya begitu ya. Tapi Marta mikirnya 5 macam gitu. Sehingga ada banyak hal yang tidak perlu di situ ya. Malah yang perlu dia kehilangan ya. Jadi akhirnya dia menjadi khawatir. Jadi khawatir itu anxious ya, cemas, bisa artinya itu pikirannya kemana-mana gitu ya. Biasa orang kalau pikirannya kemana-mana ke depan akhirnya khawatir ya, gitu. Ya. Jadi itu sehingga akhirnya mengganggu fokusnya ya, fokusnya pada tujuan utamanya, yaitu menyambut sang tamu agung ya. Dia pikirannya malah menegur Kristus, menyindir Maria dan sebagainya ya. Jadi saudara, kita juga kalau punya perilaku seperti itu ya, kita bisa orang lain lihat biasa-biasa, tapi pikiran kita itu khawatir banyak hal ya. Pikirannya kemana ya, proyek A, proyek B, nanti akan ada briefing A, briefing B ya. Jadi saudara, semua itu betul harus dilakukan, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memilih satu hal yang utama ya gitu. Jadi dia khawatir dan kemudian menyusahkan diri ya, berarti dengan sengaja dia punya kebiasaan menyusahkan diri ya, menyusahkan diri ya, dengan apa yang dia kerjakan. Dan jadi itu menggambarkan dia itu khawatir, kemudian di dalam dirinya itu menyusahkan dirinya itu, di dalam dirinya itu ada bahasanya itu menunjukkan ada kegaduhan ya di dalam dirinya, tidak tenang ya, tidak tenang, gaduh ya, dan itu menguras energinya ya, menguras energinya. Jadi saudara, kita juga bisa seperti itu ya, kalau kita tidak bisa punya perilaku jiwa ya, perilaku mental dan jiwa ini secara tepat ya, kita bisa kehilangan energi ya, karena di dalam pikiran kita ini ada kegaduhan yang membutuhkan energi ya. Itu. Jadi saudara, janganlah kita dibebani oleh kekhawatiran yang tidak prioritas ya. Jadi dari waktu ke waktu kita perlu mengerti prioritas kita apa ya. Itu. Nah, poin terakhir saudara adalah fokus pada satu yang perlu ya, fokus pada satu yang perlu ya. Jadi ayat terakhir, ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya ya, daripadanya. Jadi saudara, ini yang perlu kita pahami, hanya satu saja yang perlu ya. Jadi satu saja yang perlu ini artinya adalah kebutuhan dasarnya
Ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang perlu, ya, perlu bagi Maria, bagi siapapun, ya. Kalau ini tidak ada, maka segala sesuatu yang lain itu menjadi tidak bermakna, ya. Jadi kita perlu katakan kita perlu sehat, ya. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melayani dan sebagainya, ya. Jadi kesehatan itu satu yang perlu, gitu ya. Nah, macam-macam itu pada waktunya, ya, ada sesuatu yang perlu, sesuatu yang prioritas, ya, gitu ya. Karena kalau kita tidak prioritas itu, kita tidak bisa berfungsi, ya. Nah, jadi jadi Yesus ingin kita itu memiliki hikmat untuk bisa melihat segala sesuatu secara sederhana, ya, sederhana, sehingga kita bisa memilih yang perlu saja, gitu ya. Jadi di tengah memang tuntutan tuntutan dunia ini yang menuntut perhatian kita, waktu kita, ya, ada satu yang penting, yang utama, ya, yang kita perlu bisa pahami, ya. Itu apa yang menjadi utama atau porosnya kehidupan kita itu, ya. Maka kita bisa menyimpulkan dari bacaan kita adalah utama adalah kehadiran Tuhan, ya, yang pada waktu itu sebagai tamu, ya. Tapi kalau kita kan tidak sedang menerima tamu ini, ya. Nah, karena Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita. Jadi satu yang perlu, yang poros, yang utama, ya, adalah bersama dengan Allah, ya, bersama dengan Allah kita yang hadir di dalam hidup kita. Jadi Maria paham, ya, Maria ngerti dia mendapatkan ada hikmat di dalam dirinya bahwa Yesus ini tidak perlu makan. Yesus ini bukan datang lapar yang perlu makan banyak, ya. Tapi Yesus ini ingin bersekutu dengan keluarga, gitu ya. Nah, jadi dia memilih dan kemudian fokus pada satu yang perlu ini, yaitu hadir di hadapannya, bersekutu dengan dia, ya, mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia, ya. Jadi fokus pada satu yang perlu ini, ya, perlu kita mengubah fokus, ya, mengubah pusat perhatian kita, ya. Jadi kita perlu memusatkan perhatian kita, ya, menjadikan apa yang kita kerjakan ini adalah dalam rangka mendengar suaranya, ya, kan apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, ya. Jadi kita harus menjadikan segala sesuatu ini secara sederhana adalah ibadah kita kepada Tuhan, gitu, ya. Jadi apapun, jadi sebenarnya bukan masalah mengerjakannya, tetapi masalahnya bagaimana kita menerima Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan, ya. Jadi kita lihat aja secara sederhana, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan adalah ibadah, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi saudara, duduk di kaki Tuhan bukan berarti kita aplikasikan tidak bekerja, ya. Itu berarti kita itu di dalam apapun kita duduk di kaki Tuhan, ya. Ketika kita bekerja dalam kehadiran Tuhan, ya. Kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dalam kehadiran Tuhan. Nah, kalau misalnya Marta berpikir seperti itu, ya, menyederhanakan, saya harus menyiapkan, mungkin kalau dia lebih berpikir lain, mungkin dia menyederhanakan apa yang dia siapkan, ya. Tetapi apapun yang dia kerjakan, kalau dia berpikir dia bekerja untuk Tuhan, dalam kehadiran Tuhan,
dia tidak akan sampai kemudian menyusahkan dirinya ya, sampai dia harus bersikap negatif seperti itu ya. Itulah renungan kita hari ini, saudara ya. Jadi kesimpulan ya, transformasi Marta ya. Jadi saudara, Maria dan Marta ini di Alkitab sepertinya hanya muncul 2 kali ya. Satu di rumahnya, satu lagi di perjamuan yang lain tetap di rumahnya ya. Dimana kalau tadi yang di pertama kita baca tadi, Maria duduk di kaki Yesus, maka di perjamuan berikut itu nantinya Maria minyakin kaki Yesus ya, minyaki kaki Yesus ya. Jadi jadi di ini saudara, di Yohanes 12 ayat 2 ya, Yesus diurapi di Betania. Itu terjadinya di tempat yang sama ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, terus ayat 2 ini saudara ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, gitu aja saudara ya. Jadi tidak ada lagi keluh kesah di situ ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setelah ditegurlah oleh Yesus, terjadi transformasi ya. Sehingga Marta tetap aja menjadi seorang Marta yang rajin, aktif melayani, tapi sudah tanpa keluhan ya. Nah, nanti Maria tetap aja seperti Maria yang ya cenderung memang mengambil tempat dekat Yesus ya. Ya, dia nanti akan mengambil minyak narwastu ya, dan dia meminyaki kaki Yesus ya, kemudian menyeka dengan rambutnya. Ya, jadi hanya di 2 peristiwa ini 2 nama ini muncul saudara ya. Kalau di peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan itu Maria-Maria lain yang ada di sana. 2 Maria ini tidak diceritakan di sana ya. Jadi saudara, kita bisa melihat ya bahwa ketika seseorang mau mendengar Tuhan, maka dia bisa mengalami perubahan ya. Jadi sebenarnya semua kita ini harus bekerja keras ya. Kita harus produktif, kita harus menebus waktu ya. Jadi itu lebih daripada orang kebanyakan ya yang mengisi dengan kesibukan. Kita harus berpikir dari waktu ke waktu itu kita tebus dengan sesuatu yang bernilai kekal ya. Jadi kita ini harus kerja keras ya. Nah, tapi bagaimana bekerjanya inilah yang membedakan Maria dengan Marta, dan Marta yang baru ya, yang kemudian dia tetap rajin melayani tanpa berkeluh kesah ya, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan ya. Jadi saudara, satu yang perlu ini sungguh sesuatu yang penting, yaitu menjadikan hadirat Tuhan itu sebagai jangkar ya, sebagai sauh kita ya. Jadi ketika kita pekerjaan berkompetisi, mari kita pilih kesibukan dalam kehadirannya ya, tidak dengan kepanikan ya, tidak. Dan ya seringkali kita harus melakukan dengan berhenti bekerja ya, kemudian berdoa untuk mendapatkan hikmatnya ya, sehingga kita melakukan sesuatu dengan hikmat Tuhan ya, untuk namanya ya. Jadi itu renungan kita, ada sedikit aplikasi di sini untuk melatih ya. Mari kita belajar ya, di dalam kesibukan kita berhenti sebentar, 1 menit ya, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan ya, mengakui kehadirannya. Dia hadir ya, tapi kita sering tidak sadari ya. Mari kita akui kehadirannya, kemudian melanjutkan pekerjaan kita ya. Kemudian saudara, ketika kita bekerja itu ya, kita refleksikan ya, apakah karena rasa takut ya, penilaian atau persepsi orang, atau karena kita taat kepada Tuhan ya. Mari kita bekerja sibuk, oke, tapi karena kita bekerja untuk Tuhan ya, taat
Ya, karena segala sesuatu harus dikerjakan di dalam namanya atau untuk namanya. Ya. Saudara, mari kita juga berlatih diri untuk hadir sepenuhnya ya. Jadi di dalam pekerjaan, di dalam bahkan ya di dalam segala hal ya, hadir sepenuhnya. Ketika beribadah kita hadir sepenuhnya untuk ibadah. Ketika sedang bersama dengan seseorang, kita hadir sepenuhnya untuk orang itu dalam kehadiran Allah. Jadi itulah mungkin yang poin-poin yang kita bisa praktekkan untuk meningkatkan ini kita ya, hikmat kita. Jadi untuk sharing kita bisa seperti ini. Pengalaman apa yang paling sering membuat pikiran Anda ditarik kemana-mana ya, terdistraksi ya. Ketika sedang apa? Refleksi mengapa kita merasa tidak produktif saat diam di kaki Tuhan di jam kerja ya. Banyak di antara kita ya lakukan sesuatu sehingga PD yang sebentar pun kita nggak lakukan ya, nggak ikuti ya. Itu mengapa kita merasa tidak produktif. Saudara, orang Israel itu kenapa begitu kreatif ya, begitu kreatif, begitu banyak inovasinya, karena tiap Sabtu mereka tidak bekerja sama sekali ya, dari Jumat malam sampai Sabtu sore, Jumat malam sampai Sabtu, tidak melakukan pekerjaan apapun, beribadah, kemudian memberi waktu menikmati waktu bersama dengan keluarga. Hasilnya mereka orang-orang yang sangat kreatif ya, orang yang sangat produktif. Kemudian yang ketiga, langkah kecil apa yang Anda mau coba untuk memulai bekerja dengan mempertimbangkan satu yang perlu itu. Baik, itu dari saya. SPP, stop, pause, and pray. Stop. Ya, stop itu berhenti, pause itu beberapa waktu, kemudian berdoa gitu. Jadi ketika lagi sibuk itu stop, jam tertentu stop, kemudian pause ya, tidak bekerja lagi, berdoa untuk menyadari bahwa Tuhan itu hadir.